Halo guys, selamat datang di Ilmu Pengetahuan. Coba jujur, siapa di antara kalian yang pernah merasa deg-degan saat mendengar kata Artificial Intelligence atau AI? Apakah kita benar-benar harus takut kalau robot-robot pintar ini akan mengambil pekerjaan kita sepenuhnya? Selama setahun terakhir, topik ini jadi perbincangan paling panas di media sosial, di kantor, bahkan di warung kopi. Semua orang khawatir. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas. Apakah AI benar-benar akan membuat kita jadi pengangguran massal dalam 5 tahun ke depan? Jawabannya mungkin akan sangat mengejutkan dan bikin kamu langsung mengubah strategi karir. Tapi tenang, ini bukan sekadar horor futuristik. Kita akan lihat data nyata dan prediksi para ahli. Ada beberapa jenis pekerjaan yang pasti akan hilang, tapi ada juga pekerjaan yang justru muncul dan lebih dibayar mahal berkat AI. Penasaran? Jangan skip, karena ada tips di akhir video yang bisa membuat posisi kamu aman dari ancaman AI. Siapkan kopi, santai, dan mari kita mulai. Kita harus akui AI itu sudah ada di mana-mana. Ini bukan lagi film fiksi ilmiah seperti Terminator. AI sekarang bentuknya adalah software pintar, seperti ChatGPT, Midjourney, atau sistem otomatisasi di pabrik. Pernahkah kamu sadar pekerjaan yang dulu butuh waktu seharian sekarang bisa selesai dalam 5 menit berkat bantuan AI? Nah, disitulah letak masalahnya. Menurut laporan dari Forum Ekonomi Dunia, diperkirakan sekitar 85 juta pekerjaan di seluruh dunia akan tergeser oleh otomatisasi hingga tahun 2025. 85 juta guys, itu angka yang gila. Tapi jangan panik dulu. Angka yang sama juga memprediksi bahwa AI juga akan menciptakan sekitar 97 juta lapangan kerja baru. Jadi intinya bukan tentang AI menghapus pekerjaan, tapi AI sedang mengubah jenis pekerjaan. Pertanyaannya, apakah pekerjaan kamu termasuk yang akan hilang atau justru yang akan booming? Kita akan bahas dulu yang paling rentan. Oke, ini dia daftar pekerjaan yang dalam 5 tahun ke depan kemungkinannya sangat besar untuk digantikan. Ini semua didasarkan pada satu prinsip, tugas yang sifatnya rutin dan berulang. Kalau pekerjaan kamu hari-harinya hanya copy-paste, input data, atau mengulang prosedur yang sama, siap-siap, kasir dan teller bank. Ini yang paling jelas. Coba lihat minimarket sekarang. Sudah banyak yang pakai self-checkout. Di bank, hampir semua transaksi sudah bisa dilakukan lewat mobile banking. AI menggantikan tugas hitung-menghitung dan entry data ini dengan akurasi 100%. Staf administrasi dan data entry, mengatur jadwal, menyusun laporan bulanan, membalas email standar, semuanya bisa diotomatisasi. AI bisa membaca ribuan dokumen dalam semenit dan merangkumnya. Ini efisien, tapi membuat banyak posisi administratif dasar tidak lagi dibutuhkan. Desainer grafis level junior. Maaf, tapi untuk tugas desain sederhana seperti membuat banner, promosi standar, atau membuat logo dasar, AI generatif seperti Midjourney atau DALL-E jauh lebih cepat dan murah. Peran desainer akan bergeser dari operator alat menjadi konseptor kreatif. Telemarketer dan customer service level 1. Siapa yang sering dihubungi robot suara? Nah, voice bot AI semakin pintar. Untuk menjawab pertanyaan umum atau menawarkan produk dengan skrip yang sudah ada, AI jauh lebih efisien daripada manusia. Intinya, jika pekerjaan kamu bisa dijelaskan dalam bentuk algoritma atau panduan langkah demi langkah, maka AI adalah saingan terbesar kamu. Sekarang kita tarik napas. Jangan terlalu pesimis. Ada kabar baik. AI itu kuat di logika, tapi sangat lemah di hal-hal yang sifatnya manusiawi. Kalau pekerjaan kamu butuh empati, kreativitas asli, pengambilan keputusan etis, atau keterampilan fisik manual, selamat! Kamu berada di zona hijau. Inilah 3 kategori pekerjaan yang paling aman dari AI. Pekerjaan berbasis emosi dan interaksi manusia. Ini termasuk konselor, psikolog, terapis, dokter bedah, perawat, atau pemuka agama. AI bisa memberikan diagnosis, tapi tidak bisa memberikan kenyamanan, empati, atau sentuhan manusia yang dibutuhkan pasien. Pekerjaan yang menuntut keterampilan fisik, manual dexterity. AI bisa merakit mobil di pabrik,
Tapi AI sulit menggantikan tukang kayu profesional, koki, chef, bintang 5, tukang listrik, tukang ledeng, atau ahli bedah. Kenapa? Karena pekerjaan ini membutuhkan improvisasi, keahlian tangan, dan penyesuaian di lapangan yang sangat rumit untuk diotomatisasi. Pekerjaan yang berbasis visi, strategi, dan etika. Ini adalah pekerjaan di level atas. CEO, konsultan bisnis senior, hakim, pembuat kebijakan, dan direktur kreatif. Mereka tidak hanya memproses data, tapi membuat keputusan etis, strategis, dan jangka panjang yang membutuhkan penilaian manusia. Dan yang paling menarik, ada pekerjaan yang muncul baru berkat AI. Mau tahu profesi paling keren di tahun 2025? AI bukan pemusnah, tapi pencipta pekerjaan baru. Jika 5 tahun lalu kamu bilang kerjaanmu adalah prompt engineer, mungkin orang akan bingung. Tapi sekarang, ini adalah pekerjaan yang gajinya tinggi. Cuma dengan ngobrol sama AI, kamu bisa dapat gaji puluhan juta? Ya, itulah kerjaan masa depan. Prompt engineer, tugasnya sederhana, yaitu menulis perintah, prompt, yang paling efektif agar AI generatif seperti ChatGPT atau Midjourney menghasilkan output yang paling bagus. Mereka adalah jembatan komunikasi antara manusia dan AI. AI ethicist AI. Tugasnya memastikan AI tidak rasis, tidak bias, dan tidak merugikan manusia. Ini adalah pekerjaan di persimpangan antara teknologi, hukum, dan moral. Data scientist and machine learning specialist. Mereka ini adalah arsitek dari sistem AI. Permintaan untuk mereka terus meningkat karena semua perusahaan berlomba-lomba membuat AI mereka sendiri. Jadi kesimpulannya, apakah AI akan mengambil pekerjaan Anda sepenuhnya? Jawabannya tidak, tapi AI akan mengambil tugas-tugas rutin dalam pekerjaan Anda. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan cuma diam dan menunggu. Lakukan 3 hal ini untuk mengamankan karir kamu 5 tahun ke depan. 3 langkah jitu menghadapi AI. Jadilah tool user, bukan tool. Jangan lawan AI, tapi gunakan AI. Pelajari cara mengintegrasikan ChatGPT, Copilot, atau alat AI lain untuk membuat pekerjaan kamu 10 kali lebih cepat. Gunakan AI untuk tugas repetitif dan fokuskan energi manusia kamu untuk tugas strategis dan kreatif. Fokus pada soft skills dan human skills. Tingkatkan empati, negosiasi, kepemimpinan, dan komunikasi. Inilah aset manusia yang tidak akan pernah bisa ditiru AI. Jadilah the perpetual learner. Pasar kerja di masa depan tidak lagi mencari seorang ahli, tapi mencari orang yang terus belajar. Rajin ikut kursus singkat tentang AI, data, atau coding dasar. Jangan pernah merasa cukup. AI adalah revolusi, bukan kiamat. Ia seperti listrik atau internet di masa lalu. Siapa yang beradaptasi, dia yang menang. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, pekerjaan apalagi yang bakal hilang atau muncul? Kita diskusi seru di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang masih galau soal AI. Sampai jumpa di video selanjutnya.